Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point kali ini kita coba belajar bersama, dan saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama dengan saya ya. Kita sama-sama belajar memahami. Artinya di sini saya bukan mengajarin, tetapi saya juga belajar dari orang ya. Kadang apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami ya saya sambungkan ke teman-teman, saya sharingkan ya, siapa tahu ini berguna. Sebetulnya ini motivasi saya rekod kali ini memang saya tadi melihat sebuah video yang transaksi entah di mana ya. Entah di Tangerang, kalau nggak salah Tangerang apa di mana, transaksi di mana satu buah rumah itu ditransaksikan dengan 0,35 pi ya. Satu sisi saya ada rasa senang ketika memang itu menjadi sebuah real kenyataan ya, atau sebuah fakta yang ada di lapangan, dan itu terjadi ya, dan itu terjadi beserta bukti, kemudian beserta saksi dan lain sebagainya. Tapi satu sisi memang saya akui, saya tidak munafik dan saya tidak mau menutup mata. Saya pribadi memang agak sedikit ada rasa gemetar, rasa khawatir. Jadi betul informasinya bahwa digadang-gadangkan di luaran sana. Jadi bukan hanya di Indonesia teman-teman ya. GCV itu sudah menang, informasinya seperti itu ya. Itu berseliweran tuh banyak banget ya. Lagi-lagi kalau saya berbicara masalah value, saya netral teman-teman ya. Jadi tidak memihak, artinya saya menghormati kawan-kawan di luaran sana yang memperjuangkan daripada nilai GCV ya. Tetapi saya juga menghargai kawan-kawan yang memang tidak pro terhadap GCP, artinya mereka lebih berpikir atau mempelajari daripada hal-hal yang mengarah ke tidak mungkin ya. Artinya bukan tidak mungkin, tapi lebih kepada sesuatu hal yang sulit dicapai kalau untuk nilai seperti itu besarnya, misalkan seperti itu kan, ada tuh bagian seperti itu ya teman-teman. Nah, saya posisi memang keduanya saya terima, keduanya saya pahami, kedua belah sisi juga saya coba pelajarin ya. Jadi kedua sisi ini, artinya kedua pemahaman ini memang satu sama lain memiliki, ibarat kata kalau dalam religi mungkin memiliki dalil atau memiliki perhitungan tersendiri atau memiliki data tersendiri. Akhirnya ya dari awal juga saya sampaikan bahwa saya hanya mempelajari saja, karena memang saya bukan ahli, saya bukan leader juga, dan saya bukan apa-apa, tetapi saya hanya pembelajar, di mana hal ini memang keduanya ada di dalam diri saya. Satu, optimis memang ya, artinya optimis itu insya Allah tidak mengecewakan ya untuk value daripada Pi, tetapi satu sisi juga ketika memang melihat transaksi seperti itu kadang ada rasa khawatir juga. Bagaimana ini kalau memang tidak tercapai nilai itu, artinya transaksi yang sudah ada dalam bentuk yang besar, misalkan rumah atau mobil segala macam, yang menanggung kerugian adalah yang melakukan transaksi. Nah ini artinya pionir itu sendiri nggak ada. Walau bagaimanapun kan artinya tidak ada orang yang mau disalahkan, kecuali yang transaksi itu sendiri harus mau menerima resiko kan gitu. Ketika memang ada apa-apa, kenapa kok bilang seperti itu? Karena kan saya bilang tadi, kita melihat dari dua sisi ya. Artinya ketika memang kita membahas masalah kok bisa mengusung daripada GCP, ya memang ada perhitungannya, ada perjuangannya, ada prosesnya, ada value-nya, ada konstruksinya dan sebagainya. Kenapa kok nggak percaya sama GCP? Ya memang ada perhitungannya juga ya, untuk regulasinya dan sebagainya, untuk faktanya di lapangan, historinya dan sebagainya ada juga. Jadi saya pribadi ambil raising my hand ya, raising up my hand. So I think I just learn here. Jadi aku hanya belajar di sini. Nah, saya coba untuk mempelajari, memahami bagaimana cara mendapatkan nilai $100 saja.
dalam satu koin kripto ya, $100 dalam kripto di market ya. Sebenarnya likuiditasnya harus berapa nih? Itu yang saya coba pahami, saya coba pelajari. Jadi memang untuk mendapatkan, ya contoh ini nih, untuk mendapatkan $100 dalam satu koin ya di pasar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini saya katakan faktor yang mempengaruhi bukan berarti satu hal yang pasti akan membentuk nilai itu, tapi faktor. Faktor di sini adalah salah satu penyangga, pendorong lah kasarnya itu, pendorong untuk mendapatkan nilai tersebut. Tetapi bukan hal yang mutlak akan pasti, belum. Ini adalah faktor saja. Nah, yang pertama, faktor utamanya adalah yang pertama, jumlah token yang beredar. Semua juga kawan-kawan pasti tahu lah. Apalagi senior-senior di luar sana, bahwa jumlah token yang beredar di market itu sangat mempengaruhi daripada koin kripto. Itu semua orang tahu, pastilah, teman-teman juga tahu ya. Jadi semakin sedikit yang beredar itu sudah pasti akan mempengaruhi nilai koin tersebut. Kalau di marketnya yang beredar hanya sedikit, sementara nanti peminatnya akan semakin tumbuh dan semakin banyak. Nah, ini yang akan menjadi mahal. Nah, kemudian poin yang kedua dari faktor utama adalah permintaan dan penawaran. Nah, ini keseimbangan antara permintaan dan penawaran, bisa dibilang mungkin teman-teman di luar sana bilang supply and demand-nya ya. Itu juga mempengaruhi daripada koin kripto. Nah, jadi yang kita tahu misalkan contoh ya, untuk Pi Network ini supply-nya berapa? Oh, sekian, dibagi lagi berapa persen, developer berapa persen, komunitas berapa persen, segala macam. Oke, supply-nya. Kemudian begitupun berapa persen yang bagian komunitas, tapi di dalam komunitas itu sendiri persentasenya ternyata yang di market tidak sesuai dengan jumlah itu, artinya lebih sedikit. Karena kenapa? Dikunci lagi, ada lock up namanya. Dikunci lagi, belum dimigrasikan dan lain sebagainya misalkan. Akhirnya yang ada di pasaran hanya sedikit. Contoh misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi menjadi salah satu faktor pengaruh nanti pembangun nilai yang baik tentunya yang kita harapkan ya. Nah, jadi jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, nilai koin tersebut cenderung meningkat. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita untuk faktor utama yang poin ketiga ini adalah tentang likuiditas. Nah, likuiditas yang tinggi ini memungkinkan transaksi. Jadi kalau misalkan likuiditasnya besar nih ya, itu biasanya transaksi cepat dan efisien tentunya karena tidak terhambat daripada likuiditas yang terbatas. Ya, sehingga hal itu akan mempengaruhi nilai daripada kripto itu sendiri. Jadi 3 poin utama dari faktor yang utama tadi, ada 3 poin ya, jumlah token yang beredar, permintaan dan penawaran, supply dan demand, kemudian likuiditas. Itu memang yang sudah real, faktor di lapangan ada, di dunia kripto ada, kecuali itu dibuat-buat, oke. Tapi ini kan sudah ada. Nah, ini yang harus kita pelajari nih, kita pahami untuk memantapkan pemahaman kita bahwa ini cenderung besar nih kayaknya nih. Misalkan contoh, karena kenapa? Oh, karena ini. Gitu loh, tokennya beredar sedikit, kemudian jumlah penawaran supply and demand-nya juga, balancing-nya nih dapat nih, kemudian likuiditasnya tinggi, misal contoh seperti itu, faktor utamanya ya. Jadi ada beberapa faktor, jadi itu faktor utama ada 3 poin. Nah, kemudian sekarang kita beranjak ke klasifikasi market cap teman-teman. Jadi ada klasifikasi market cap di mana di market cap ini sendiri kita klasifikasikan misalkan menjadi 3 bagian. Yang pertama low cap, artinya cap rendah. Jadi ketika kapitalisasi pasar di bawah $1 miliar Amerika, ya AS, itu memiliki potensi keuntungan tinggi. Namun jelas di sini kalau keuntungan tinggi, resiko juga pasti nggak mungkin rendah, pasti tinggi kan. Ya karena keuntungan tinggi, emang hukumnya biasa rata-rata begitu kan. Itu low cap. Ya. Nah, kemudian yang kedua middle cap. Jadi ini cap yang setengah lah, artinya terlalu sedikit enggak, banyak enggak. Tengah-tengah.
Nah, ini kapitalisasi pasarnya antara 1 sampai 10 miliar dolar AS. Ini memiliki keseimbangan antara potensi keuntungan dan resiko. Ya, ini balancingnya di pertengahan ini dapat. Jadi kalau misalkan keuntungan sekian, ya kerugiannya juga nggak bakalan terlalu jauh atau terlalu tinggi, ya sekian juga. Kalau kerugiannya 70, ya paling keuntungannya juga 70. Jadi balancingnya dapat kalau untuk middle cap. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada large cap. Artinya adalah capital yang tinggi. Kapitalisasi pasar di atas 10 miliar dolar AS. Ini memiliki risiko rendah. Ya, risikonya rendah kalau kapital tinggi. Namun potensi keuntungan juga rendah. Gitu teman. Kenapa kok bisa begitu? Kan biasa harusnya kalau kapital tinggi bukan kayak likuiditas. Kalau misalkan cap tinggi langsung berfaktor kepada kripto itu sendiri menjadi tinggi, tidak demikian kalau untuk large cap. Ya ini kan market cap. Ya, kecuali kalau untuk likuiditas itu tadi itu hanya untuk mempercepat transaksi yang efisien, dan lebih efisien itu biasanya mempengaruhi nilai terhadap kripto. Karena di sini bukan hanya sebatas katanya dan harusnya yang apa yang dikatakan dan diinginkan orang, tetapi by system di sini, ya. Jadi artinya dengan faktor daya dorong itulah maka tumbuh nilai di orang tersebut. Oh, ini di sini misalkan contoh, di sini koin transaksinya cepet nih, udah kita pakai ini aja. Nah, itu akhirnya semakin banyak adopsinya, maka itu akan mempengaruhi value. Oke ya, jadi klasifikasi market cap ada 3, low cap, middle cap, sama large cap. Nah, large cap ini memang kapitalisasi pasarnya di atas 10 miliar, tapi tidak menjamin juga, artinya di sini memiliki keuntungan yang maksimal. Ya, jadi walaupun resikonya rendah karena di sini capnya tinggi, resiko memang rendah biasanya. Nah, tetapi keuntungan juga kalau yang capnya tinggi itu tidak menjamin tinggi untuk keuntungannya, tapi rendah. Nah, makanya kalau untuk para pemain trader mungkin paham ya. Ini untuk klasifikasi market cap. Kemudian contoh perhitungannya, misalkan jika gimana kalau misalkan si bocah Angon ini yang lagi ngoceh pengen bikin koin, pengen dapat $100 satu koin nih. Nah, jadi dalam satu koin kripto dengan jumlah token yang beredar 1 juta lah, misalkan 1 juta koin, maka kapitalisasi pasar, ya pasar saya nih ceritanya, koin saya harus mencapai 100 juta US dollar kapitalisasi pasarnya. Untuk 100. Nah, makanya yang kita analisa adalah bagaimana nanti untuk koin P-Network ini, apakah sudah mencapai di atas 100 juta US dollar. Nah, karena perkaranya adalah memang P-Network ini belum open network. Artinya belum open network, belum bisa di-realkan perhitungannya. Karena memang transaksinya hanya dibatasi di peer-to-peer terhadap barang dan jasa. Ini bedanya. Beda dengan penciptaan kripto lain yang memang dia lebih fokus kepada finance adanya di bursa. Nah, ini mungkin akan bisa diperhitungkan ketika mereka sudah listing. Di situ kan ada cap-nya berapa, supply-nya berapa, kemudian volumenya berapa, kan gitu. Nah, kalau untuk Pi kan belum ada. Artinya seperti yang Nicholas bilang bahwa CoinPi ini masih 0 sebelum ketemu dengan yang namanya open network. Artinya belum ada harga, teman-teman. Nah, adapun masalah pengusungan GCP di luaran sana, teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan nilai daripada 314.159 US dollar ya per koin Pi. Nah, ini adalah memang berarti harus ada perhitungan yang cermat untuk mendapatkan itu. Dulu memang saya pernah memperhitungkan bagaimana menggabungkan dari dulu kalau nggak salah mengumpulkan sekitar ada 11 bank ya, 11 banker dunia yang memiliki aset underlay emas terbesar di dunia. Saya kumpulkan asetnya, saya jumlah ketika memang saya ngelihat total supply daripada koin Pi ketika memang ini harus ketemu dengan 314.159 US dollar. Berarti harus punya berarti kalau kan katanya gini, peraturannya itu harus menutupi daripada cadangan devisa dunia, artinya cadangan ekonomi dunia. Nah, sementara
kalau teman-teman boleh search di Google cadangan finance ekonomi dunia ini, itu kan larinya tetap ke emas. Di mana emas ada, di bank apa saja yang memang underlying emasnya yang paling besar tinggi. Nah itu kan dijumlah sama kita. Totalnya kan begitu. Nah artinya untuk menyeimbangkan itu berarti nilai koin Pi harus berapa. Dulu pernah saya hitung memang, tetapi ya tidak serta-merta sesimpel yang tempo hari saya utarakan dulu ya, berapa tahun yang lalu ya. Saya coba gali-gali itu ya. Tidak ya, ini termasuk sebagai daripada klarifikasi juga, artinya tidak bisa sesimpel yang tempo hari saya hitung ya. Saya kan bertambahnya waktu, kita kan sama-sama makin belajar lagi ya, makin pahami lagi, oh iya gitu ya. Artinya tidak hanya kita belajar hitung min dan plus saja dan bagi saja gitu loh, tetapi ada perhitungan rumus-rumus tertentu ya. Oke, itu untuk contoh perhitungan. Jadi kalau misalkan saya punya token pengen dapat 100 US dollar di market, berarti misalkan contoh token saya jumlahnya cuma 1 juta, berarti harus memiliki kapitalisasi pasarnya sekitar 100 juta US dollar. Itu yang harus dicapai, barulah tembus 100 US dollar per koin ya, 100 dolar per koin. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bagaimana supaya mempengaruhi. Saya coba barusan itu adalah pemahaman bagaimana mendapatkan 100 saja, misalkan 100 dolar di market ya. Artinya faktor-faktor tersebut yang tadi saya utarakan adalah di antaranya yaitu faktor utama tadi ada 3 poin, kemudian klasifikasi market cap ya. Nah itu kemudian sekarang oke, itulah faktor-faktornya untuk mempengaruhi nilai. Nah, kemudian sekarang kita mengarah kepada yang namanya stable coin. Ini perkaranya adalah ketika kita berbicara project yang sekarang memang posisi masih number one ya, dengan tingkat animo masyarakat dunia, yaitu Pi Network. Nah ini banyak juga yang rekan-rekan kawan-kawan yang mendukung GCP ini adalah memang arahnya kepada mata uang global dengan GCP stablecoin pula gitu loh. Artinya mereka digabung. Nah ini juga kita juga harus mempelajari, harus pahami artinya apa syarat sebuah kripto menjadi stablecoin. Nah jadi jangan cuman kita cuap, oh jadi stablecoin, ini jadi stable coin, ini harus segini, ini harus gini. Ini udah sepakat kok. Misalkan gini contoh lah, saya punya tim ya 100 orang. Nah 100 orang ini udah sepakat nih tim saya ini. Pokoknya kita bikin koin stable ya. Pokoknya satu koin ini 1 juta rupiah misalkan, kayak gitu ya. Tanpa memperdulikan regulasi pemerintah, tanpa memperdulikan regulasi sekitar dan lain sebagainya ya, yang sudah ada misalkan OJK segala macam ini itu. Nah ini juga mungkin nanti koin juga oke, kita tetapkan secara komunitas, secara kelompok, misalkan 100 tim saya tadi. Tetapi untuk keluar daripada komunitas itu berbenturan dengan regulasi yang ada. Koin ini laku di mana, untuk apa, siapa yang berani bertanggung jawab atas nilai ini kan gitu. Nah ini jadi kita coba mempelajari apa saja sih syarat kripto agar menjadi stable coin. Nah, kriteria utamanya yang pertama itu adalah harga yang stabil tentunya, stabilitas harga. Nilai koin harus stabil. Jadi nggak ada yang namanya fluktuatif seperti koin-koin kripto yang lain, teman-teman kan bisa tahu sendiri. Ya artinya kayak Bitcoin aja itu bukan stable coin. Bitcoin ya Bitcoin, stable coin ya USDT karena underlay-nya USD jelas. Ya mata uang underlay-nya. Kemudian ada juga yang mematok underlay-nya emas. Oh ya stable coin tetap stable coin-nya larinya ke emas. Kalau emas naik ya naik, emas turun ya turun, misalkan contoh seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengikatan ya, kolateral. Jadi koin yang yang didukung oleh aset real. Ini seperti tadi fiat, emas ya yang saya bilang. Itu yang kedua. Jadi kolateralnya harus jelas. Jadi kalau misal underlay-nya apa nih? Kalau ke emas ya emas, kalau ke fiat ya ke fiat. Kalau aset apa ya aset apa. Misalkan contoh tim saya 100 ini ya udah underlay-nya untuk kolateralnya ke inilah ya. Misalnya
mobil apa gitu yang harga 100 juta, ya udah satu koin memang sesuai harga mobil itu gitu kan. Nah itu barang, artinya kepada sesuatu yang memang memiliki nilai tetap dan memang sudah diakui ya, artinya gitu, pengikatan ya, kolateral itu pengikatan teman-teman. Itu yang kedua. Ya, selain daripada yang pertama tadi stabilitas harga, yang kedua pengikatan atau kolateral, yang ketiga adalah transparansi. Nah ini informasi tentang koin, pengembangnya, operasionalnya harus transparan, pengembangnya siapa, dari mana, teknologinya bagaimana, ini transparansi. Nah kemudian yang keempat adalah security dan keamanan. Nah ini sistem keamanan yang kuat untuk melindungi transaksi dan data pengguna kita ya. Kita sebagai pengguna, ini safety enggak? Nah, yang harus ada jaminan enggak? Apa saja teknologi yang menjamin kita data kita aman, apa segala macam, transaksi aset kita ketika kita melakukan transaksi aman. Nah ini juga harus jelas. Jadi ada 4 poin dari kriteria utama tadi untuk masalah syarat-syarat kripto itu masuk atau syarat-syarat utama untuk jadi stable coin. Nah kemudian untuk teknisnya tadi kan kriteria utama ya, yang paling utama itu paling mendasar. Nah tapi ada kriteria tambahan secara kriteria teknis, yaitu adalah blockchain. Ya, itu blockchain basisnya apa? Ya, keamanannya bagaimana, efisiensinya bagaimana, itu blockchain yang harus ya, yang harus ada dan by checking tentunya, baik oleh government atau instansi terkait untuk ketika, karena memang ini tujuannya adalah untuk stablecoin. Ya, yang pertama blockchain, yang kedua algoritma konsensus. Nah, ini perhitungannya udah jelas. Biasanya algoritma konsensus itu untuk basicnya itu dicantumkan di white paper teman-teman. Rumusnya ada, perhitungannya ada. Kalau teman-teman buka white papernya Pi Network itu jelas rumusannya di situ. Itu untuk algoritma konsensus, menggunakan algoritma konsensus yang tentunya harus stabil dan aman. Itu dicek. Kalau memang ingin jadi stable coin itu dicek, dan dicek itu sendiri bukan berarti cuma sejam 2 jam langsung oke, sehari 2 langsung oke. Karena by checking ini adalah by para ahli, by developer juga. Yang ada notabene di government biasanya ya, atau instansi-instansi terkait yang bisa memberikan legalisasi terhadap satu mata uang tersebut atau satu koin kripto tersebut. Gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi kan blockchain, yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah algoritma, yang ketiga adalah smart contract teman-teman. Ya seperti ETH dia punya smart contract. Ini kriteria. Kalau misalkan memang mau jadi stable coin harus memiliki smart contract. Nah untuk Pi Network memang belum dikeluarkan smart contractnya sampai saat ini. Jadi ketika teman-teman mengatakan bahwa oh iya bisa transfer gini smart contract, bisa ditransfer ke wallet ini segala macam, hati-hati. Ya, Pi Network core team belum mengeluarkan smart contract. Ingat itu. Ya, tapi nanti bakal ada. Nah, kemudian yang keempat adalah kompatibilitas. Ya, compatible-nya kemana nih? Compatible dalam integrasi ke platform wallet lain atau ke apa. Jadi bukan hanya, makanya untuk ekosistem Pi Network ini utilitasnya banyak banget. Nah, itu udah ada terintegrasi. Baru kemarin video yang saya upload itu bahwa sudah ada integrasi di apa namanya, di apa sih namanya itu, P-Browser itu sudah muncul 20 aplikasi dan itu sudah terintegrasi. Nah itu adalah salah satu contohnya kompatibel dengan 20 aplikasi. Nah tapi nanti ketika open network berarti dia akan kompatibel dengan yang namanya aplikasi eksternal, bursa lah, apalah segala macam. Nah ini untuk teknisnya. Nah kemudian kriteria regulasinya adalah pengajuan ke otoritas, tentunya jelas. Nah ini masalahnya posisinya kan ada di Palo Alto, USA ya. Nah, di Palo Alto, USA, California, dan walaupun saat ini sedang terkena musibah kebakaran di sana ya, luar biasa dahsyat sekali, tetapi untuk Stanford University dan core team ya insya Allah tidak masih jauh lokasinya ya, artinya begitu, masih jauh dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Nah ini juga otoritas ya harus diperhitungkan untuk mendapatkan daripada stablecoin tersebut. Jadi ada pengajuan permohonan kepada instansi atau otorisasi yang bisa memberikan legalisasi stablecoin terhadap koin yang dimaksud atau koin yang diajukan. Ya, kalau untuk Amerika mungkin kayak SEC ya,
sekuritas Amerika itu SEC, kemudian untuk Indonesia seperti Bapepti. Nah, itu kan mengelola daripada aset untuk Indonesia ya. Nah, ini untuk regulasinya ya, itu untuk syarat stablecoin itu pengajuan ke otoritas. Kemudian yang kedua, untuk kriteria regulasinya itu pematuhan regulasi. Nah, kan kalau Pi Network memang sudah ini udah banyak kan memang Pi Network udah pematuhan hukum itu ada di white papernya. Pematuhan hukum itu sudah ada. Jadi sudah mematuhi hukum bagaimanapun itu dan seperti apa, Pi Network tentunya tunduk terhadap hukum yang berlaku dari otoritas terkait. Otoritas di sini adalah di mana koin kripto tersebut diciptakan, dibuatkan begitu. Kalau USA ya berarti USA. Tetapi juga di situ ada otoritas tingkat global, bukan hanya di USA. Berarti tingkat global kemana nih? Ada kan yang namanya yang menaungi Byzantine Agreement. Waktu itu saya sampaikan di negara mana lupa saya. Intinya ada beberapa instansi-instansi terkait, ya otoritas-otoritas terkait tingkat global yang memang di lain negara, dan itu harus ada pengajuan tentunya. Untuk apa? Untuk tadi, kalau memang tujuannya untuk stable coin dan tingkat global, lagi-lagi ini koin bukan koin lokal tapi koin global ya. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Nah, ini untuk bagaimana Pi Network mengizinkan pengawasan dari otoritas keuangan kalau untuk stable coin. Otoritas keuangan dari mana? Kalau kripto berarti keuangan global tentunya. Tetapi di sini yang kita ambil bukan sentralisasi, tetapi desentralisasi. Secara sistem, teknis desentralisasi memang untuk private key, trust dan sebagainya itu adalah desentralisasi. Salah satu cirinya itu diserahkan ke kita memang. Tetapi kalau untuk mengambil keputusan bahwa ini adalah stable coin, yaitu berarti harus ada controller. Sementara Pi Network kan berarti desentralisasi, tidak melibatkan pihak kedua. Artinya begitu. Nah, ini kan lebih dianalisa lagi bagi teman-teman yang memahami bahwa misalkan meyakini bahwa ini akan menjadi stable coin misalkan. Memang dulu saya sempat pemahaman seperti itu. Lagi-lagi ini klarifikasi saya karena tingkat pemahaman juga semakin menambah, semakin hari semakin bertambah ketika kita memang mempelajari ya gitu ya. Jadi tidak semudah itu untuk stable coin ya. Jadi bahkan kalau di stable coin kan resikonya kenapa? Pi Network tidak akan bisa memiliki value yang naik kalau di stable kan, karena ini akan ada pengawasan dan syaratnya untuk stable coin kalau memang stable coin ya tidak bisa naik, artinya begitu. Yang tadi saya bilang underlay-nya dolar ya udah seharga dolar selesai. Harga emas ya sudah seharga emas, naik ikut naik, emas turun ikut turun. Kalau untuk emas misalkan ya dolar juga kan sama, ada naik ada turunnya, tetapi tidak terlalu fluktuatif seperti kripto lain. Nah, ini yang harus kita pahami kalau di sini bertolak belakang dengan tujuan daripada Pi Network kalau untuk stable coin untuk bagian pengawasan, karena untuk Pi Network adalah independen. Ya, untuk kriteria regulasi poin ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan KYC atau AML. Ini kan KYC kan kita tahu ya, artinya justru adalah modal utamanya adalah KYC, ya, know your customers. Jadi KYC itu adalah mengetahui siapa pelanggan Anda, KYC. Jadi untuk apa supaya KYC itu tujuannya adalah istilah lain dari AML, anti money laundry gitu ya, anti money laundry. Jadi tidak ada pencucian uang di sini. Gitu, itu untuk kriteria regulasi. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau untuk di regulasi ini pun sebetulnya ada poin yang memang tidak cocok dengan Pi Network. Ini yang harus kita pahami teman-teman. Gitu, bagi teman-teman yang mungkin kekeh bahwa Pi akan menjadi stable coin. Ya, kalau dulu kan saya memang tidak mengatakan bahwa Pi coin ini akan jadi stable coin, tidak, tetapi cenderung terlihat gitu. Waktu itu saya bikin video coba aja di 3 tahun yang lalu bahwa mungkin bisa kalau memang mengambil keputusan ke arah situ ya berarti harus memenuhi kriteria regulasi ini. Nah, tapi ya resikonya tidak bisa naik.
Kalau seperti itu. Jadi kalau untuk harga sekian ya sudah selesai sekian, nggak usah ngarepin gede kan gitu. Kemudian kriteria keuangan juga. Nah ini untuk syarat menjadi stable coin itu ya dari mulai kriteria dasar yang utama, teknis, ya kemudian regulasi, nah kemudian kriteria daripada keuangan itu sendiri. Nah ini keuangan itu sendiri sama dengan tadi ketika kita bahas bagaimana caranya supaya dapat $100 dalam satu koin misalkan di market. Nah, hampir-hampir sama. Yang pertama yang dilihat adalah dari stable coin kriteria keuangannya kapitalisasi pasar teman-teman. Jadi harus memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Kemudian yang kedua likuiditasnya juga harus tinggi. Kemudian volatilitasnya harus rendah, tidak tinggi. Itu syarat stablecoin loh. Nah sementara kalau kita pengen up tiap bulan naik, misalkan kayak gitu. Nah itu nggak bisa bertolak belakang dengan volatilitas rendah ini. Ini kriteria keuangan loh. Nah kemudian yang terakhir pengelolaan risiko. Ini ada memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif. Tentunya begitu. Jadi nanti pihak developer ini ada pelaporan kepada pihak yang berwenang bahwa ini loh strategi kami dalam pengelolaan risiko. Ketika ada apakah itu force major atau apa segala macam itu kan ada. Ya gitu, itu yang diajukan. Ini untuk kriteria keuangan. Kalau misalkan teman-teman apa aja sih stable coin yang sudah ada di market, contoh USDT tadi saya bilang USDT atau USDC. Ya, USDC itu ya USD ya. Kemudian USD Binance ya atau BUSD kan. Nah itu juga stable coin contohnya. Kemudian Paxos atau untuk kode ininya namanya simbol ya, simbolnya VAX ya, VAX. Nah itu juga stable coin. Jadi sudah banyak lah. Kemudian ada token baru tuh yang ya intinya yang dia tujuannya adalah stable coinnya, underlyingnya emas tuh banyak banget. Gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus betul-betul kita pahami bahwa beberapa hal yang sebelum kita coba. Saya bukan nggak percaya kepada teman-teman yang memperjuangkan GCP, bukan. Saya justru mudah-mudahan berhasil dengan segenap daya dan upayanya, ya bersyukur gitu loh. Tapi satu sisi tetap jangan melepaskan daripada apa pemahaman dasar di market dan secara struktur ya, struktur dan konstruksi. Struktur untuk regulasi, kemudian struktur dari apa yang namanya pematuhan hukum dan lain sebagainya, konstruksinya seperti apa ya, kemudian teknikal daripada perampungan dari proyek ini seperti apa, ini jangan dilepaskan, artinya begitu. Jadi kita harus pahami ya, makanya jujur saya akhirnya panjang lebar seperti ini memang motivasinya tadi melihat video yang transaksi rumah yang kalau saya sih mengharapkan untuk yang gede-gede jangan dulu. Kalau saya jujur aja, kalau saya pribadi ya, kalau boleh jujur, kayak rumah, mobil, motor itu hold dulu, tahan dulu. Kalaupun memang mau transaksi nilai GCP tapi dalam bentuk barang yang kecil, kalau saya sih berharapnya dari awal juga saya berharap sebenarnya dalam hati saya begitu. Saya misalkan perjuangkan GCP buat teman-teman yang memperjuangkan, ayo silakan perjuangkan GCP, tetapi kalau bisa jangan di barang-barang yang besar, tapi lakukanlah di barang-barang yang kecil kayak gelas, piring, boleh lah, nggak masalah harga GCP gitu loh, yang kecil-kecil kalau memang mau memperjuangkan GCP ya. Tapi dengan pelaporan tentunya. Jadi jangan hanya asal tuker peer to peer gitu aja yang di ledger tercatatnya tanpa tercatat dengan gimana ya. Jadi saya juga ini kalau ngebahas transaksi lagi panjang lagi nih teman-teman. Ini udah setengah jam ini. Artinya itu aja dulu teman-teman ya, sore ini kita lanjut next. Selanjutnya mungkin nanti kita coba ngobrol-ngobrol masalah underlay-nya nih. Ya beserta dengan transaksi yang barusan saya sampaikan, karena ini terlalu panjang juga. Intinya itu aja. Jadi pemahaman kita belajar bersama, mudah-mudahan kita tidak asal ikut-ikutan gitu loh. Artinya ikut-ikutan tuh gini, bahasanya salah juga ya, saya ikut-ikutan ya. Yang enak apa dong teman-teman ya, artinya gini,
Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita pahami, itu aja. Kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita pelajari. Dan alhasil terakhir kita yakini, karena kita udah paham, kita udah pelajari, kita yakini. Ya sudah, go ahead, silahkan, kan gitu. Ya, jadi oke lah, next kita underlay, dan barusan masalah tentang transaksi. Sementara itu aja dulu. Mohon maaf bila salah kata teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya hanya terdorong daripada menyayangkan buat teman-teman, kalau bisa yang gede-gede tahan dulu, hold dulu lah. Yang kecil-kecil aja kalau mau transaksi membantu daripada tim pejuang GCP, baiknya barang kecil aja dulu gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih. Mohon maaf dari salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.